Ada cerita inspiratif dari salah satu rukun warga di RW 9 Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang memiliki predikat kampung iklim. Tidak hanya berhasil melakukan penghijauan, warga di wilayah tersebut juga melakukan pilah sampah organik dan membuat pupuk kompos. Dampak dari perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change menyebutkan bahwa aktivitas manusia telah membuat suhu global naik sebesar 1 derajat Celcius sejak masa pra-industri. Jika tidak dihentikan, diperkirakan laju kenaikan suhu global akan mencapai angka 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan bumi adalah lewat program Kampung Iklim, atau yang sering disebut dengan Proklim. Salah satu rukun warga yang memiliki predikat Kampung Iklim adalah RW 09 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di kampung ini, setiap hari warga memilah sampah organik dan anorganik. Khusus untuk sampah organik, warga akan mengantarnya ke tempat pembuangan sampah terpadu yang terletak tidak jauh dari rumah mereka, yang akan langsung diproses menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah jadi nantinya akan diberikan kembali kepada warga secara gratis, agar bisa digunakan untuk berkebun. Pengelolaan sampah terpadu di Kampung Iklim sudah berjalan sejak tahun 2018. Kampung ini juga menjadi kampung percontohan bagi warga di perkampungan sekitar tentang cara bijak menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana warga di Kampung Iklim melestarikan lingkungan, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Arifin selaku Ketua RW 9 Lenteng Agung. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi, Mbak. Pak Arifin, ini yang menarik, ada predikat Kampung Iklim. Bagaimana kemudian RW 9 Lenteng Agung ini mendapatkan predikat tersebut dan apa saja sih faktornya yang akhirnya membuat Kampung Iklim ini digagas? Terima kasih, Mbak. Awal-awalnya berangkat kita dari mulai tahun 2012 barangkali ya, karena di situ wilayah kami itu betul-betul butuh perawatan dan pembinaan yang secara khusus, dan dilihat daripada kondisinya pun memang sudah tidak layak lah. Nah, setelah itu berangsur kami sekitar tahun 2013, yaitu di mana ada yang datang untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Maka di lingkungan kami itu dibangunlah ada titik IPAL untuk mengantisipasi bahwa pencemaran air limbah, dan itu sebarannya ada di 4 titik untuk mengcover 7 RT, Mbak. Baik, berarti memang fokusnya adalah membangun lingkungan yang lebih hijau, lingkungan yang lebih asri. Kemudian program apa saja sih Pak Arifin yang mendukung supaya tadi lingkungan yang asri dan hijau tersebut itu terlaksana atau tercipta? Tentu program yang di awal itu kita ini mencoba untuk berbaur dengan masyarakat, menginformasikan di awalnya itu seperti itu, bagaimana kita merubah bahwa pola atau mindset kita ini harus sudah lebih berpikir untuk peduli dengan lingkungan ini, karena kita sudah jelas-jelas bahwa pencemaran-pencemaran yang terjadi di wilayah kita ini sudah harus betul-betul diantisipasi. Bergerak dari hal itu, kami secara maraton mengadakan pertemuan-pertemuan berbagai komunitas di mana ada pengajian. Tetap saya masuk untuk menyampaikan bahwa yuk kita mulai saat ini kita walaupun dengan cara sedikit-sedikit kita melakukan hal-hal yang lebih tertata dan bisa dilihat nanti akan ke depannya seperti apa. Mungkin awalnya seperti itu, Mbak. Baik, awalnya memang ada sosialisasi, kemudian edukasi juga untuk yang tadi ya Pak, fokusnya adalah menghadapi kemudian menanggulangi bagaimana pencemaran yang ada di lingkungan RW 9 Lenteng Agung. Kemudian yang menarik tadi kalau kita lihat dalam tayangan ada juga bank sampah, juga ada pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini seperti apa Pak Arifin, boleh diceritakan? Ya, begini Mbak. Betul, di kami ini diawali dengan sosialisasi door to door, di mana bahwa sampah yang ada di RW 09 itu harus sudah dimulai pemilahan-pemilahan dari sumber. Pemilahan-pemilahan dari rumah tangga, di mana sampah organik itu harus sudah terpisah
dan anorganiknya itu juga terpisah termasuk dengan B3-nya. Berbicara dengan masalah tadi yang menjadi composting itu diawali dari sampah organik. Ketika rumah tangga itu melakukan hal itu, kami pun tidak begitu melepas mereka itu sudah melakukan atau tidak. Tapi kami pun di tiap RT punya poktan yang untuk melihat bahwa warga tersebut sudah betul atau tidak mengadakan pemilahannya. Nah, setelah terjadi pemilahan dan itu ditempatkan dalam satu ember, secara memang itu hasil daripada makanan yang tidak terkonsumsi pada waktu itu, maka dibawa untuk ke tempat bank sampah. Tempat yang sudah ditentukan, yaitu ada 2 di sana untuk konsumsinya, Mbak. Yang satu sampah organik ini ada 2 konsumsi, yaitu satu kriterianya organik yang bisa dikonsumsi untuk maggot. Dan yang keduanya kalau tidak bisa dikonsumsi untuk maggot, itu akan dijadikan kompos. Mungkin itu Mbak awalnya. Berarti memang ada pengolahan, tadi juga ada distribusi dari masyarakat, dari rumah-rumah sudah melakukan pilah-pilih sampah, kemudian diberikan kepada bank sampah, dan di bank sampah juga ini ada dilakukan kemudian pengelolaan-pengelolaan tersendiri. Nah, kemudian apa yang bisa masyarakat dapatkan nih Pak ketika mereka sudah mengikuti berkontribusi dalam program ini? Apakah kalau misalnya tadi boleh diceritakan ada pupuk yang bisa mereka dapatkan, dan apa saja sih Pak tadi pengawasan yang dilakukan juga supaya masyarakat bisa berperan aktif nih dalam program ini? Baik, tentu diawali dengan pengawasan itu dari segi ibu-ibu dalam rangka pemilahan di rumah itu dia sudah melakukan pemilahan yang benar atau tidak. Karena awalnya kalau kita sudah memilah sampah organik, itu betul-betul harus tidak tercampur dengan masalah sampah yang lainnya, seperti ada bekas saset, sabun mandi, atau autan, itu kan nggak boleh gitu. Dan itu harus dipisahkan tersendiri, itu di sumber. Nah, kalau itu sudah betul, maka akan dibawa ke tempat lokasi di mana ditentukan. Dan itu akan dilihat juga mana yang lebih dari organik ini, apakah bisa untuk diteruskan ke maggot atau tidak. Jadi petugas itu akan melihat, menyeleksi hal itu. Kalau memang sudah tidak bisa dikonsumsi, itu akan dijadikan kompos. Dan sifatnya bahwa warga di sini itu istilahnya dia punya kewajiban bahwa untuk melakukan hal itu sudah tidak melihat daripada apakah itu ada kosnya atau tidak. Tapi yang penting sampah di lingkungannya sendiri itu bisa teratasi secara zero dan nyaman semua yang ada di RW 09 itu. Intinya seperti itu, Mbak. Oke, kemudian yang terakhir Pak, apa saja perubahan ketika Kampung Iklim ini berjalan, masyarakatnya aktif dalam tadi ya melakukan pilah-pilih sampah, kemudian juga mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Nah, apa manfaat yang paling dirasa oleh masyarakat di RW 9? Tentu manfaat yang paling dirasa, kita setiap lingkungan sudah kelihatan hijau, dan semaksimal mungkin kami selalu memonitor ke tiap-tiap RT, langsung ke warganya. Apabila ada lahan yang memang masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Sebagaimana kita ini perlu juga seperti ketahanan pangan harus digalakan, karena kita antisipasi ke depan mau seperti apa. Paling tidak konsumsi pribadinya mungkin udah menikmati. Yang jelas warga kami saat ini udah kelihatan nyaman dan merasa dia berbangga diri dengan hasil karyanya sendiri, dan hal itu sudah tidak harus disuruh-suruh lagi, dan dia sudah mempunyai jadwal tersendiri bahwa saat ini saya harus melakukan ini, dan melakukan ini seterusnya seperti itu. Demikian, Mbak. Baik, jadi tadi selain nyaman, asri, juga masyarakat ini mendapatkan manfaat, yaitu ketahanan pangan dan juga terjauh ya Pak, terbebas dari berbagai bencana. Nah, Pak Arifin, terima kasih untuk inspirasinya pada pagi hari ini. Semoga kemudian perilaku hidup hijau ini bisa juga diterapkan oleh masyarakat lainnya. Terima kasih Pak Arifin, selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.